Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Bu Murni. Kali ini Bu Murni akan membahas soal Hot UP PPG PAI tahun 2023, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung saja ke soal yang pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin telah menjangkau ilmu pengetahuan dari luar Arab, sehingga muncul ilmu yang dikenal dengan ulum nakliyah dan ulum akliyah. Klasifikasi kedua jenis ilmu tersebut termasuk pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, betul. Jawabannya. Selanjutnya, soal kedua. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar pada mula-mula peradaban Islam. Setelah siswa tamat belajar di kutab, mereka melanjutkan pembelajaran di masjid sebagai lembaga pendidikan lanjutan. Kedua lembaga ini tumbuh dan berkembang dengan marak pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Masa Abbasiyah dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu-ilmu agama berkembang dengan subur diiringi dengan munculnya tokoh-tokoh agama yang berpengaruh sampai saat ini. Dalam ilmu astronomi, berkembang teori perbintangan dan ilmu falak yang ditemukan oleh siapa? Yang benar jawabannya adalah A. Ibnu Qordaba. Musnahan angkatan bersenjata Romawi menanam benih kebencian Kristen terhadap Muslim. Kebencian semakin bertambah setelah dinasti Saljuk yang mengambil alih Baitul Maqdis merealisasikan beberapa pedoman yang dirasa sangat berat bagi umat Kristiani yang perlu melakukan perjalanan ke sana. Hal inilah yang memicu terjadinya perang salib. Setelah perang salib ini usai, wilayah Islam yang berhasil mereka kuasai adalah, ayo yang mana teman-teman? Ya, yang betul adalah jawabannya C. Nikesia, Edesa, Baitul Maqdis, dan Akka. Soal selanjutnya, tradisi minum tuak, kepercayaan animisme dan dinamisme pada masa sebelum datangnya Wali Songo diluruskan oleh para wali dengan metode dakwah yang penuh kelembutan dan kedamaian, serta pelan-pelan dan bertahap. Metode ini disebut dengan, jawaban yang benar adalah A. Tadrij, yaitu dengan perlahan-lahan atau bertahap. Imigran Muslim pertama di Amerika bernama A. Estavineko, B. Gloria Estefan, C. Elijah Muhammad, D. Muhammad Ali, E. Barack Hussein Obama. Yo, siapa Muslim pertama di Amerika? Iya, betul jawabannya. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam. Di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Salah satu daerah di seberang laut ditaklukkan setelah dibangun armada laut, yaitu apa jawabannya teman-teman? Yaitu
Organisasi tata usaha negara pada permulaan Islam sangat sederhana. Tidak diadakan pembidangan usaha yang khusus. Demikian pula keadaannya pada masa Daulah Bani Umayyah. Administrasi negara sangat simpel. Pada umumnya, di daerah-daerah Islam bekas daerah Romawi dan Persia, administrasi pemerintahan dibiarkan terus berlaku seperti yang telah ada, kecuali diadakan perubahan-perubahan kecil. Berikut yang bukan organisasi tata usaha pada masa Bani Umayyah, yaitu yang bukan ya teman-teman ya, yaitu Masyarit Baitul Mal. Soal selanjutnya, gerakan Bani Abbas bin Abdul Muthalib berusaha mengkoordinasikan kelompok-kelompok yang kecewa kepada Daulah Umayyah dengan mewujudkan perlawanan fisik untuk meruntuhkan Daulah Umayyah hingga berhasil mendirikan Daulah Abbasiyah. Untuk pertama kalinya, Daulah Abbasiyah diproklamasikan di daerah A. Kairo, B. Kufa, C. Damaskus, D. Aleppo, E. Maroko. Jawaban yang benar adalah yaitu di daerah Kufa, Irak ya. Kufa itu ada di daerah Irak. Soal ke-7, ulama Indonesia yang berdakwah di Afrika adalah yang pertama kali berdakwah di Afrika adalah A. Syekh Yusuf Al-Falimbani, B. Syekh Yusuf Al-Makassari, C. Syekh Muhammad Muaz, D. Muhammad Daun, E. Ki Haji Abdurrahman Wahid. Jawaban yang benar adalah B. Syekh Yusuf Al-Makassari, dakwah di Afrika. Salah satu latar belakang bangsa Barat menjelajah ke Nusantara adalah adanya konflik dengan kerajaan Islam di perbatasan sekitar Eropa Timur dan Asia Barat. Kerajaan Islam yang menutup tempat perdagangan kuno di Eropa Timur disebut, di mana kerajaan Islam yang menutup perdagangan kuno? Jawaban yang benar adalah D. Turki Utsmani. Ketika menjadi seorang khalifah yang kedua, Umar bin Khattab juga berhasil membuat undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang tentang apa? A. Pendidikan, B. Perburuhan, C. Hak asasi manusia, D. Pornografi, E. Ketertiban pasar. Jawaban yang benar adalah E. Ketertiban pasar.